Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rohmat Widianto MPD dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Nurul Skarsari yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi konsep magnet. Adapun anggota kelompok, saya adalah Rahmania Ayu Cantika dan Sofia Rofida. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk penyampaian materi, saya persilahkan kepada saya sendiri untuk membawakan materi yang pertama. Materi yang pertama itu ada pengertian magnet, di mana magnet atau magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Kata magnet atau magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis di Tongxiang berarti batu magnesian. Magnesian adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, atau sekarang berada di wilayah Turki, di mana terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu di wilayah tersebut. Magnet juga dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki gejala dan sifat dan mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Berikutnya ada sifat magnet. Sifat magnet ada 6. Yang pertama ada bisa menarik benda tertentu. Maksudnya, magnet hanya menarik benda tertentu di sekitarnya. Jadi, tidak semua benda bisa ditarik magnet meskipun benda tersebut ada di sekitarnya. Yang kedua ada memiliki 2 kutub. Nah, kutub positif dan kutub negatif. Kedua kutub tersebut letaknya berada di ujung. Disitulah kekuatan magnet begitu kuat. Yang ketiga, ada kutub yang berbeda akan saling menarik dan kutub yang sama akan saling menolak. Maksudnya, jika kutub itu sejenis, didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sementara itu, jika kutubnya berlawan arah, maka akan terjadi tarik-menarik. Yang keempat, ada gaya magnet bisa menembus penghalang. Gaya magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Yang kelima, ada memiliki medan magnet. Magnet memiliki medan magnet yang merupakan daerah sekitar sumber magnet yang masih terpengaruh gaya magnet benda tersebut. Yang terakhir yaitu dapat melemah. Gaya magnet juga bisa melemah karena memiliki medan magnet dan memiliki kekuatan magnet tertentu. Selanjutnya, materi berikutnya akan dibawakan oleh Sofia Arofida. Kepada Sofia, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang fenomena magnet. Di sini itu fenomena itu contoh-contoh gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada kompas. Kompas adalah salah satu benda yang menggunakan magnet dalam melakukan fungsi untuk menunjukkan arah mata angin. Yaitu kompas memiliki jarum yang bisa dengan bebas berputar dan kemudian akan selalu mengarah ke utara dan selatan. Yang kedua itu ada pemindai MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Adalah bentuk teknik pencitraan medis yang banyak digunakan oleh pusat diagnostik di dunia. Terus yang ketiga itu ada motor listrik. Motor listrik bergerak berkat adanya energi listrik yang berubah menjadi energi gerak berkat gaya magnetik. Motor listrik ini menghasilkan medan magnet melalui lumparan dengan arus listrik. Yang keempat, ada komputer yang biasa kita gunakan juga menggunakan magnet, yakni pada bagian data yang tersimpan pada hard disk drive pada komputer yang menggunakan bahan dasar magnet. Terus yang kelima ada oven microwave yang sekarang sudah banyak digunakan sebagai alat rumah tangga untuk memasak atau memanaskan masakan. Alat ini menggunakan bantuan gaya magnet untuk bekerja, yakni menggunakan material megatron untuk menghasilkan tenaga untuk memasak dan mengeluarkan panas. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sofia. Berikutnya, materinya akan dibawakan oleh Rahmania Cantika. Pada Rahmania, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan cara membuat magnet. Selain muncul secara alami, seperti pada magnet alam, magnet-magnet yang sekarang kita gunakan adalah magnet buatan, karena sengaja dibuat oleh tangan manusia.
Bahan yang dapat dijadikan magnet buatan adalah logam, seperti besi atau baja, dan campuran kedua bahan tersebut. Ada beberapa cara membuat magnet. Yang pertama, cara gosokan. Cara gosokan merupakan cara membuat magnet yang paling sederhana. Pembuatan magnet dengan cara gosokan yaitu dengan menggosokkan besi atau baja pada magnet batang, dengan cara menyentuhkan atau menggosokkan besi pada magnet. Sifat kemagnetan ini hanya berlangsung sementara. Besi yang semula tidak bersifat magnet, jika digosokkan maka akan muncul sifat kemagnetannya. Dengan cara besi digosokkan pada salah satu ujung magnet tetap, arah gosokan dibuat secara searah agar magnet elementer yang ada pada besi letaknya menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Tidak semua benda dapat dijadikan magnet. Benda-benda yang dapat dijadikan magnet ialah benda yang terbuat dari besi, baja, atau campuran antara besi dan baja. Yang kedua, cara induksi. Induksi yaitu dengan mendekatkan magnet permanen pada logam yang ingin dijadikan magnet. Induksi merupakan cara pembuatan magnet yang dihasilkan dengan mendekatkan benda magnetis dengan magnet. Benda magnetis bisa bersifat magnet. Benda ini dapat menarik benda-benda magnetis lainnya. Dengan cara induksi, sifat kemagnetannya hanya sementara. Jika benda magnetis dilepaskan atau dijauhkan dari magnet, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Yang ketiga itu ada cara aliran listrik. Magnet juga bisa dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik. Bisa yang dililit oleh kabel berarus listrik dapat menarik paku-paku kecil. Besi bersifat magnet. Magnet yang terjadi karena dialiri arus listrik disebut elektromagnet. Sifat kemagnetan yang dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik adalah sementara. Oleh sebab itu, besi lebih sering digunakan untuk membuat elektromagnetik. Jika arus listrik diputuskan, maka sifat kemagnetan pada besi juga akan hilang. Sekian pembahasan dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmania Cantika telah membawakan tentang cara membuat magnet. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk materi konsep magnet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.